Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MC Day. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil yang dicapai dalam penulisan laporan penelitian dengan menggunakan kuesioner, tetapi langsung diuraikan di dalam hasil penelitian tanpa membagi per masing-masing indikator. Di video sebelumnya dijelaskan bahwa ada laporan penelitian, hasil penelitian yang dibagi berdasarkan indikator dan subindikator, yaitu layanan dosen, indikator tenaga pendidikan, indikator pimpinan, dan indikator sarana dan prasarana. Dengan kuesionernya dibagi menjadi berbagai 4 indikator ya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil yang dicapai dalam penulisan laporan penelitian yang langsung menguraikan indikatornya dalam hasil penelitian. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner langsung dijelaskan di dalam hasil penelitian. Saya ambil contoh, di sini ada penelitian tentang pengaruh mata kuliah pendidikan bela negara terhadap pemahaman materi pada mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum UPN PJ. Dalam hal ini, penelitian dilakukan berdasarkan penelitian survei, bukan menggunakan data statistik. Dengan rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh efektivitas pemahaman materi pada mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional PTN Jakarta? 2. Bagaimana pentingnya metode pembelajaran dalam keefektifan suatu proses belajar mengajar pada mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 3. Bagaimana motivasi sangat diperlukan dalam setiap pribadi mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Bagaimana cara meningkatkan motivasi dan memperbarui metode pembelajaran agar dapat mencapai pemahaman materi yang baik? Ini adalah pertanyaan rumusan masalah yang terakhir. Langsung saja, ini adalah poin 5 sesuai dengan sistematika yang di hasil yang dicapai. Nomor 5, kita masuk ke dalam pembahasannya, di mana hasil yang dicapai meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menguraikan hasil dari instrumennya, pembahasannya menjawab rumusan masalah, yaitu menjelaskan hasil dan temuan serta didukung dengan teori dan penelitian terdahulu. Masuk ke dalam hasil penelitian. Di sini kuesioner menggunakan Google Form, jadi tinggal dipindahkan saja hasil ini dari Google Form. Kemudian setiap pernyataan yang ada dalam Google Form dipindahkan di sini grafiknya kemudian dijelaskan. Dan ini deskripsi datanya, yaitu menggunakan 10% dari 389 mahasiswa hingga berjumlah 39 responden. Terdiri dari 23 responden berjenis kelamin perempuan dan 16 responden berjenis kelamin laki-laki. Instrumennya angket atau kuesioner dengan menggunakan pada platform Google Form sebanyak 20 pernyataan. Dengan skala Likert, yaitu 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 kurang setuju, skala 4 setuju, dan skala 5 setuju. Hasil dari kuesioner tersebut yang ada di Google Form dibuat terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Ini pernyataannya, kemudian ini yang tadi skala Likertnya sangat sangat SS, sangat setuju, S setuju,
KS kurang setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Masing-masing pernyataan ditulis di sini, kemudian dilakukan sampai 20 pernyataan, di mana di akhirnya dibuatkan rata-ratanya yang sangat setuju 40,3%, setuju 46,2%, yang option yang ketiga kurang setuju 10,7%, tidak setuju 1,4%, sangat tidak setuju 1,2%. Kemudian dijelaskan masing-masing datanya. Nah, ini pertanyaan nomor satu. Pernyataan nomor satu. Mata kuliah pendidikan bela negara penting untuk diterapkan di kampus UPN Veteran Jakarta. Ini data yang dari Google Form-nya dipindahkan kemudian dijelaskan. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa 39 responden yang menyatakan sangat setuju 48,7. Jadi kita lihat yang setuju, sangat setujunya, yang SS ini ya. Kemudian setujunya 46,2, kurang setuju 5,1, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 0. Dengan demikian, diketahui bahwa responden menganggap mata kuliah bela negara penting sebesar 94,9. Dari mana? Dari penjumlahan 4,8,7 dengan 46,2 ini menjadi 99 maaf 94,9%. Dibandingkan yang kurang setujunya 5,1, karena yang kurang setuju 5,1, tidak setujunya 0, jadinya 0. Jadi seperti itu ya. Positif ditambah positif. Jadi sangat setuju dengan setuju ditambahkan, yang kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju jadi ditambahkan. Jadi positif dan negatif. Positif itu yang setuju ke atas, setuju, sangat setuju itu positif. Kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju itu merupakan yang negatifnya. Jika sudah selesai, lanjut ke pernyataan nomor 2. Pendidikan bela negara merupakan alat pertahanan dalam diri individu upaya menghadapi radikalisme negatif dan terorisme. Di sini dijelaskan kembali bahwa dari 39 responden yang menyatakan sangat setuju 41, setuju 56,4, kurang setuju 2,6, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0. Dengan penjumlahannya semuanya 97,% mahasiswa yang setuju, 2,6 yang kurang setuju. Jadi sama seperti tadi dijumlahkan. Lakukan hal yang sama sampai pernyataan nomor 20. Pernyataan terakhir ya. Kita lihat di pernyataan terakhir di nomor 20. Nah ini. Dosen pendidikan bela negara memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk bertanya. Hasilnya, dari 39 responden dinyatakan bahwa yang sangat setuju 51,3, setuju 48,7, kurang setuju 0, tidak setuju 0, yang tidak sangat tidak setuju juga 0. Berarti 100% ini ya. Sudah diketahui bahwa disebutkan seluruh mahasiswa setuju di sini. Kan nilainya 100%. Nah, demikianlah penjelasan hasil penelitian. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan adalah menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Kita kembali ke atas. Lihat ada 4 pernyataan, maaf, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian. Kita lihat di sini, kita uraikan satu persatu di dalam pembahasan. Di mana pembahasan ini adalah menjawab rumusan masalah dengan menjelaskan hasil dan temuan serta didukung dengan teori para ahli atau penelitian terdahulu. Di sini pengaruh efektivitas pemahaman materi pada masa semester 1 ini pertanyaan nomor 1 tadi ya. Penulisan di sini dihilangkan kalimat tanyanya. Di sini dijelaskan bahwa
pengaruh efektivitasnya sebanyak 94,9 melalui kuesioner yang dibagikan yang menjawab setuju bahwa pemahaman materi pendidikan bela negara penting bagi mahasiswa UPN. Kita lihat di sini pemahaman materi pendidikan bela negara penting. Pemahaman materi bela negara itu penting untuk mahasiswa. Nilainya 94,7. 94, kita lihat ya. Pemahaman, nah ini 94,9% yang tentang pentingnya mata kuliah bela negara diterapkan di kampus. Jadi teman-teman sekalian, grafik-grafik ini atau pernyataan-pernyataan yang dalam kuesioner ini digunakan untuk mendukung jawaban-jawaban pertanyaan pada rumusan masalah. Jadi tidak bisa kita membuat pernyataan seenak kita, semau kita tanpa melihat rumusan masalah. Pernyataan di dalam kuesioner harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Sehingga kita tahu nanti akan di mana dan letaknya di mana kita gunakan. Untuk mendukung jawaban nomor satu ini digunakan pula beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner seperti halnya mahasiswa setuju suasana kelas mempengaruhi semangat dan kemampuan mahasiswa dalam memahami materi kuliah 92,3%. Kita lihat di atas lagi suasana kelas. Suasana kelas 92,3. Kita lihat dari nomor satu suasana kelas. Pendidikan bela negara merupakan bukan wawasan kebangsaan. Nah, ini suasana kelas. Suasana kelas dengan nilai 92,3. Jadi, pernyataan nomor 4 ini mendukung untuk jawaban pembahasan pertanyaan satu di rumusan masalah. Kita lihat 92,3 di suasana. Nah, sama kan? Seperti itu. Kemudian, agar hasil ini kuat, maka didukung oleh teori para ahli atau penelitian yang terdahulu. Di sini ada Siti Bayana 2009 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Suasana Kelas terhadap hasil belajar pembuatan busana industri di sekolah menengah kejuruan. Dan ini upaya untuk menguatkan temuan-temuan atau hasil penelitian. Jadi di sini berbicara tadi mengenai suasana kelas, maka dikuatkan dengan penelitian Siti Bayana ini tahun 2019 mengenai pengaruh suasana kelas. Jadi seperti ini gambaran singkatnya. Begitupun dengan teori para ahli. Kita lihat seperti Henita Yulita, Henelia Yunita. Ini juga memperkuat jawaban ini, ya, jawaban pertanyaan, menjawab rumusan masalah pertanyaan satu. Lakukan hal sama, pertanyaan yang nomor dua juga. Ini didukung oleh UNO, kemudian eh, prosentasenya juga jangan lupa, ini sudah ada nih di sini. Lihat di grafik tadi nih penelitiannya Mas Judin juga nih dikeluarkan oleh penelitian terdahulu terdahulu oleh Mas Judin 2016. Penelitian ini berjudul pembelajaran kooperatif investigatif untuk meningkatkan pemahaman siswa materi barisan dan deret seperti ini. Sama halnya dengan pernyataan nomor 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Ini dengan teorinya si Fahmi 2012. Ini juga ada data kuesionernya yang mendukung. Ini juga kuesionernya juga. Kemudian di sini ada Ervan Anton Permanasari ini 2012 juga menguatkan. Begitupun dengan pertanyaan nomor 4 dijawab juga dengan menggunakan prosentase yang ada yang di grafik tersebut.
Kemudian dikuatkan dengan penelitiannya si Amelia Pramitasari dan Yeniar Indrani Jati Haryati. Judulnya hubungan terhadap metode pembelajaran kontekstual dengan motivasi belajar biologi siswa kelas 11 IPA Seman 1 Pangkalan Kunci Riau. Nah, jadi gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi, pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah itu dijawab berdasarkan hasil dan temuan yang teman-teman dapati dari angket, jika ini menggunakan angket. Kemudian dikuatkan dengan teori para ahli dan teori penelitian terdahulu. Kemudian untuk kesimpulannya, kata kuncinya bahwa di simpulan ini memiliki pengaruh positif. Nah, ini kemudian dijelaskan. Simpulan tidak lagi berbentuk angka. Jadi tidak ada angka atau persentasenya lagi ya, tapi dijelaskan apa itu simpulannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah penjelasan untuk hasil penelitian yang menggunakan kuesioner tetapi tidak membagi kuesioner dengan beberapa indikator, melainkan diuraikan secara langsung indikatornya. Jadi tidak diuraikan. Jadi dijelaskan satu persatu seperti halnya di, eh, di tabel ini, di pernyataan nomor 1 sampai 20 ini adalah uraian langsung dari indikatornya. Sedangkan di penjelasan di video sebelumnya ini tentang penelitian yang dibagi berdasarkan indikator dosen, tenaga pendidikan, pimpinan, dan sarana prasarana. Jadi nanti tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Silakan saja. Jika menggunakan yang langsung, maka bisa melihat referensi penjelasan video yang ini. Tetapi jika dibagi berdasarkan indikator, teman-teman bisa melihat di video yang ini, di video sebelumnya ya. Kemudian hasil penelitian atau hasil yang dicapai dalam menggunakan penelitian tidak semuanya menggunakan kuesioner, tetapi ada juga yang menggunakan wawancara. Jadi penelitian survei yang tidak melakukan kuesioner, melainkan hanya wawancara saja kepada beberapa informan yang dibutuhkan. Nah, hal ini juga tentunya ada penjelasan lanjut dari penelitian tersebut. Nah, untuk penjelasan penelitian yang menggunakan instrumennya adalah wawancara bisa disaksikan pada video-video selanjutnya. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.